Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Ada yang mau pimpin doa ke depan? Amin. Ayo nih, silakan dulu doanya. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran ini supaya dilancarkan, diberi kemudahan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Alin. Nah, sudah tadi kita sudah berdoa, belajar ya semuanya ya. Ada yang sakit? Tidak ada. Ada yang nggak berangkat? Ada semuanya, ada yang nyicil ya? Oke. Bukunya bawa semua? Pelajaran bawa buku paket ya? Oke, bawa Angga? Bawa Sultan? Oke. Bawa HP semuanya? Bawa internetnya oke nggak? Oke. Sekarang apa sih yang mau kita bahas sebelum kita bahas materi untuk hari ini? Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengumpulan itu apa? Yang namanya mengumpul itu diganti pakai apa sih? Menggaris. Pengumpulan itu berarti kita harus pakai alat. Jadi prasyaratnya untuk belajar hari ini kita mulai dari apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Yang sebelumnya kita pelajari apa? Bandingan, trigono. Ketika kita punya ada sebuah segitiga, segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Berarti cirinya apa? Ada sudut 90 derajat di sini. Jadi ya, anggaplah kita punya di sini adalah A, B, dan juga C. Dan kalau kita mau mencari yang namanya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita butuh apa? Kita butuh ada mencari yang namanya panjang sisi yang miring, terus apa Maimunah? Depan dan juga samping. Nah, yang sudut siku-siku, sisi miringnya yang mana? Ini adalah sebagai sisi miring. Nah, kalau mau mencari sisi yang depan sama samping itu berarti gimana? Gimana Karin? Harus ada sudut-sudut yang mana? Misalkan kita punya ada sudut alfa itu di sebelah sini, di C. Berarti sisi yang depan itu yang mana? AB, ini adalah sisi depan. Terus yang samping adalah AC. Manda paham? Benar. Yang dari sini kita udah ketemu depan, sisi samping sama sisi miring. Kalau misal kita nyari sin alfa, cos alfa sama tan alfa bisa? Bisa. Coba kalau sin alfa itu sama dengan apa? Bisa? Sin alfa itu adalah perbandingan dari sisi yang depan. Kita singkat pakai D ya. Per sisi yang miring. Jadi kita singkat pakai ini. Kalau cos alfa itu sama dengan apa Nino? Samping per yang kenceng no, biar semuanya bisa denger. Samping per miring. Kalau tan alfa itu adalah sisi yang depan per sisi yang samping. Perbandingannya ya kita punya ini. Bener? Sampai sini paham untuk ini? Kalau kamu punya ada mata di sini, kamu mau melihat sesuatu ketinggian atau gedung, berarti kan kamu melihatnya ke atas kan? Ketika melihat ke atas, berarti kita punya ada sudut yang dibentuk dari mata yang normal biasa melihat biasa dengan ketika melihat ke atas. Dan sudut yang dibentuk ini itu adalah sudut alfa. Kalau di sini tulisannya ini sebagai sudut elevasi. Ya, kita mulai pretest. Pretest itu silahkan dibuka di Google Classroom-nya kalian masing-masing. Bahas itu adalah tentang trigonometer. Kalau kamu lihat soal yang terakhir tadi, itu kan soalnya tentang ada orang yang melihat ke atas ya. Dia mau mengukur apa sih? Tinggi dari. Nah ini nanti kita pakai dari penggunaan dari trigonometer, pakai masalah kontekstual di penggunaan trigonometer. Nah, di sini kita pakai dari yang bawah dari meta konsepnya, penggunaan dari perbandingan trigonometri yang namanya sama nih. Nah dimana dengan tujuan pembelajarannya dengan menggunakan PJBL nanti kita pakai project dengan berbantuan LKPD. Jadi LKPD secara elektronik, peserta didik kalian ini mampu menggunakan dan memanfaatkan alat trigonometer sederhana untuk mengukur tinggi dari suatu menara atau gedung yang ada di sekitar sekolah. Dan langkahnya gimana? Nanti yang pertama itu adalah tentang pertanyaan dasar. Kemudian kita mendesain perencanaan produknya, menyusun jadwal pembuatan, kemudian
Kemudian ada memonitor keaktifan, dan yang terakhir adalah menguji hasil dan evaluasi. Di kegiatan ini yang pertama tadi yang mau kita bahas adalah tentang pertanyaan dasar. Kita punya ada ini, itu apa? Clinometer dan juga penggunaannya. Ini adalah bentuk dari clinometer. Dan sebelumnya kita coba dulu lihat video di sini. Everyone is aware of the Empire State Building, Burj Khalifa, or the Eiffel Tower. Yang ada itu juga loh, dimana yang aksen pertama yang di sini itu adalah ketua kelompoknya ya. Ketua kelompoknya itu harus sebagai tutor. Terus yang berikutnya kalian juga bisa nanti buka ini bahan ajar, linknya ada di mana? Di sini kalian juga bisa buka di Google Classroom-nya kalian masing-masing ya. Di bagian materi udah bukti bagian kalian. Terus ini juga ada link ELKPD, ini yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, di ELKPD juga sudah ada di bagian tugas, bener? Itu apa sih ini? Alokasi waktunya nanti adalah 50 menit. Terus dimana 50 menit itu kan harus bisa bagi untuk mengerjakan dua dan mencari perhitungannya, mencari penaksiran ketinggian dari satu bangunan atau pohon. Pertama, untuk petunjuknya adalah terus baru sekarang kita mulai keluar. Sudah selesai, dicoba presentasi. Dengan tinggi orang yang mengamati itu adalah berbeda-beda, sehingga sudut elevasinya juga berbeda-beda. Ini pengamatan pertama yang mengamati tinggi bangunan adalah saya sendiri dengan menggunakan clinometer sederhana, dan yang kedua adalah pengamatan yang dilakukan oleh teman saya yang bernama Tia. Bisa dilihat di sini bahwa tinggi orangnya berbeda ya. Di sini 156 cm dan di sini 154 cm. Nah, sekarang mari kita masuk ke ukurannya. Jadi bagaimana cara kita untuk mencari tinggi ini? Yang pertama adalah kita cari dulu tinggi dari mata ini, dari matanya di sini ke puncak ujungnya. Itu bisa dihitung dengan rumus sudah dibentuk 68 dan 68 sama dengan depan bersamping. Depannya di mana? Ini depannya di sini. Samping berarti di sini. Berarti jelas kalau kita mencari yang sampingnya, maka tinggal persamaannya dibalikannya. Samping sama dengan depan dibagi kita 68. Hasilnya 105, sekian. Nah,
Lalu hasil yang kita dapat kita tambahkan dengan tinggi orangnya supaya mendapatkan tinggi gedung secara keseluruhan. 105 cm ditambah 156 cm hasilnya adalah 291 cm. Rumus yang sama bisa kita terapkan pada pengukuran selanjutnya. Ini konsepnya sama ya, cuma beda angka. Tetapi yang menariknya di sini adalah hasilnya berbeda, 304 cm. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwa ini sebenarnya tidak wajar ya, karena tinggi gedung yang diukur itu adalah sama. Nah, kenapa bisa terjadi seperti demikian? Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah dari alat yang digunakan, manometer yang digunakan mungkin kurang akurat dan sebagainya. Yang kedua adalah kesalahan saat menggunakan manometer itu sendiri. Mungkin bisa jadi saat mengamati bisa sedikit goyang dan sebagainya, sehingga sudut yang diamati ini tidak akurat melenceng gitu. Terima kasih, silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan di sini kami dari nomor 1. Jadi kita mengukur dari tinggi tiang bendera. Yang pertama yang kita lakukan adalah menggunakan kilometer, yaitu dari mata sini ke sini. Nah, berdasarkan dari pengukuran kami menggunakan jarak 5 meter dari tiang ke pengaman. Lalu kemudian kami mencari sudut elevasi, yaitu 63 derajat menggunakan kilometer yang dilakukan oleh pengamatannya, dapat Panda. Di sini kami menggunakan rumus tan 63 sama dengan depan kali samping. Tan 63 derajat kita ketahui sama dengan 1,96. Lalu 1,96 sama dengan depan kali samping kita tukar luas, jadi 1,96 sama dengan 5 samping. Lalu sampingnya kita ketahui sama dengan 2,55 meter. Nah, di sini kita ketahui maka dari tinggi mata pengaman sampai ke puncak tiang bendera tingginya adalah 2,55 meter. Lalu kita dari tinggi pengaman dari tanah sampai ke mata kita ukur hanya ada 148 cm. Kemudian kita menggunakan meter dari 1,48. Ada perbedaan di antara ukuran pendalaman dan saya lakukan, yaitu ada selisih beberapa sentimeter memang. Mungkin bisa sama seperti alat nyali, bisa karena kilometernya yang kurang akurat ataupun memang salah dari pengaman. Dari dua kelompok, hasil penasarannya itu sama nggak sih? Berbeda. Kenapa berbeda? Banyak alasannya ya. Itu wajar nggak? Itu nggak wajar. Kenapa? Karena ketika kita mau mengukur tinggi, harusnya kan sama kan? Kalau dia nggak sama berarti ada yang salah, ada errornya. Nah, errornya gimana? Banyak hal yang bisa jadi error. Yang pertama itu adalah dari pengukuran klinometernya. Dan kita juga pakainya itu bukan klinometer yang alat, tapi klinometer sederhana. Masih banyak errornya. Gak apa-apa, salah itu nggak apa-apa. Dari salah nanti kamu bisa memperbaiki. Jadi akhirnya kita lebih banyak semakin lebih baik lagi. Kesimpulan, kira-kira kesimpulan pembelajaran hari ini yang sudah kita bahas itu apa? Mengukur sebuah bangunan menggunakan klinometer. Nanti seperti biasa dikerjainnya individu, jangan lupa ya harus percaya sama kemampuannya kalian sendiri. Berikutnya, peserta didik yang kreatif. Siapa peserta didik yang kreatif? Kalian semuanya itu hari ini aktif banget. Semangat banget ya, tepuk tangan dong buat kalian. Gak ada satu yang kreatif, gak ada satu yang kreatif. Semuanya hari ini aktif semua. Oke. Nah, sekarang refleksi. Tadi sudah refleksi ya, pakai Google Form ya. Refleksi diri kalian, pembelajarannya kalian, sidangnya kalian. Seperti biasa, ketika kita sudah pembelajaran pasti harus ada penugasan kan? Penugasannya apa? Seperti biasa lagi, kita buka di Google Classroom-nya nanti. Dan untuk pertemuan selanjutnya, setelah tadi kita itu udah nyoba pakai klinometer percobaan. Besok kita coba untuk permasalahan kontekstual yang ada hubungannya dengan trigonometri. Tapi sebelum ini tutup pembelajaran ini, ada yang mau pimpin doa penutup? Teman-teman, kita menutup pembelajaran matematika pada hari ini. Mari kita beri asosiasi agama dan pembelajaran masing-masing. Berdoa mulai. Sudah, terima kasih Ali, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.